sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Bangka Barat, Bapak Butrandus Muhammad Soleh MAP. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, Bapak Muhammad Ali LLM. Yang saya hormati Ketua BPH KSS Bangka Barat, Datuk Sardi SPDI MM CME CNS. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara seminar pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat bertempat di gedung OR2 di kantor Bupati Bangka Barat pada hari ini, tanggal 25 Mei 2023 dimulai. Assalamualaikum wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita sama-sama menandahkan tangan kita, memohon kepada Allah supaya acara kita pagi ini dapat berbahan ridho dari Allah. Pertama kali merapikan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Pas sekali kita mengundang Abang Al-Fani sebagai narasumber. Kemudian narasumber berikutnya Bapak Rizal. Sudah ada belum? Belum ya? Kita konfirmasi siap hadir nanti mungkin pada waktu jamnya. Beliau ini juga adalah tokoh masyarakat mentok yang juga paham betul tentang pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat. Kemudian selanjutnya adalah sesepuh kita yang juga pengurus lembaga adat Melayu Negeri Sirasasan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 periode sebelumnya, yaitu Datuk Haji Ahmad Qadri. Silakan berdiri Pak Ahmad Qadri. Nah, beliau ini adalah dulu periode yang lalu sebetulnya LAM ini sudah semacam apa ini membuat ya pakaian adat yang kemudian kita gunakan beberapa periode. Namun hari ini kita minta lagi kepada beliau untuk menyampaikan hal-hal yang terkait pakaian adat itu. Bapak-bapak sekalian, seminar pada hari ini kita laksanakan adalah sebagai rekomendasi nantinya. Hasil daripada seminar hari ini adalah sebagai rekomendasi untuk pakaian adat daerah Kabupaten Bangka Barat, yang hasilnya daripada seminar ini nanti akan diinput oleh pengurus lembaga adat, nantinya kemudian akan disusun oleh lembaga adat yang akan direkomendasikan kepada Bupati Bangka Barat melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat. Karena sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Adat Istiadat Budaya dan Lembaga Adat Melayu Negeri Sirasasan Kabupaten Bangka Barat, bahwa pakaian adat daerah kita ada 3, yaitu pakaian adat lengkap, dan pakaian motif. Dan kemudian untuk teknis pengaturan pola dan sebagainya itu akan ditentukan melalui peraturan bupati. Oleh karena itu mudah-mudahan masukan catatan-catatan dari para peserta pada hari ini
insya Allah mudah-mudahan akan kita tampung, akan dijadikan sebagai rekomendasi kita nantinya kepada daerah, Bupati Bangka Barat, Pemda Bangka Barat dalam hal ini Dinas Pariwisata nantinya untuk bentuk dan pola pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat itu. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Saya sangat berharap nanti kepada para peserta untuk bisa hadir sampai dengan selesai, karena memang ini adalah sangat kita harapkan masukan-masukan dari peserta semuanya. Para narasumber yang telah hadir di sini, Datuk Effendi Harun dari provinsi, nanti juga datang juga Datuk Puluk yang dikenal Datuk Puluk ya, Datuk Ahmad Sofyan, dan para narasumber lainnya yang telah hadir. Terima kasih yang tidak, dan para hadirin Kabid Kebudayaan Pak Ferhat dan para hadirin yang saya hormati. Ada beberapa hal yang disampaikan secara singkat di sini. Pertama, sebenarnya kita sudah diperintahkan oleh Perda nomor 4 seperti disampaikan oleh Ketua tadi, nomor 4 tahun 2013. Artinya sudah berapa tahun? Sudah 10 ya, sudah 10 tahun. Di mana Perda itu memerintahkan agar dirincikan di peraturan Bupati untuk terkait pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat. Sampai hari ini dan sama-sama kita ketahui bahwa kemarin 24 Mei 2023 Bangka Barat sudah menginjak di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun kita belum memiliki pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat yang secara resmi, secara hukum sudah pasti bahwa itulah pakaian kita. Kita ketahui bahwa seminar ini, ruangan ini, kalau tidak salah saya, jauh sebelum saya juga hadir di sini, ruang orang tua ini sudah menjadi saksi 3 kali seminar. Pernah dilaksanakan di tahun 2018. Seminarnya pakaian tradisional Bangka Barat. Lalu kita di akhir tahun 2021 kemarin juga melaksanakan forum discussion group yang hampir selesai, tapi karena kita masih panjang kali tahun 2, akhirnya tidak selesai juga. Dan hari ini kami berharap Lembaga Adat Melayu Negeri Sikan Sason setiap tahun itu harus menghasilkan sebuah produk. Kalau tidak, maka keberadaan Lembaga Adat Melayu Negeri Sikan Sason banyak yang akan mempertanyakan. Kalau kita sudah bisa, kemarin Pemkab Bangka Barat tanggal 19 Mei 2023 telah menyelesaikan polemik terkait nama mentok dan mentok. Sudah selesai. Sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 3 Ibu Kota Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Mentok. Sejalan diturunkan lagi ke Mendagri di tahun 2022, dan kemarin di tanggal 19 Mei 2023 telah diperdakan terkait hari jadi Kota Mentok. Semua kata-kata yang namanya Mentok dianggap Mentok. Selesai. Dan kita berharap di tahun ini juga kita dapat menyelesaikan pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat yang sudah berusia 20 tahun yang belum memiliki pakaian daerah. Sudah 20 tahun. Apalagi tema kita hari jadi Kabupaten Bangka Barat itu adalah di tahun ini dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan kita wujudkan Bangka Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Jadi mari kita dengan kebersamaan kita selesaikan pakaian daerah Bangka Barat di tahun ini. Seminar ini nanti hasilnya, rekomendasikannya, rekomendasinya serahkan ke Pak Bupati. Pak Bupati akan mendiskusikan ke kami. Kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat akan membentuk pokja untuk rancangan peraturan Bupati terkait dengan pakaian daerah ini.
Baru nanti kemudian kami ajukan ke Pak Bupati untuk ditandatangani. Saya izin Pak Seda, sebelum memulai pelaksanaan dari seminar ini, saya dapat WA. Dan ini menjadi pacuan untuk kita bersama. WA-nya seperti ini. Alhamdulillah, semoga membuahkan hasil yang benar-benar nyata, ya, yang benar-benar nyata. Bukan hanya jadi ajangnya kumpul-kumpul berdebat. Terus hasil seminar disimpan dalam rangka seperti yang sudah. Artinya kita dapat masukan dan kritikan yang seperti yang saya sampaikan tadi, sudah 20 tahun usia Bangka Barat, semestinya kita sudah punya peraturan perundangan yang terkait dengan pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat. Mari kita lapangkan dada kita. Mari kita luaskan hati kita untuk menerima kekurangan-kekurangan di masing-masing kesekuan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Jangan kedapatan ego kita, jangan mau menang sendiri, sehingga kalau tahun ini tidak selesai juga, saya nggak tahu harus belajar apa. Jadi mari kita dengan niat kita bersama, niat yang baik, agar seminar ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga nanti terbitlah peraturan Bupati tentang pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi Pak Lurah menyampaikan kita melalui presiden cukup lama. Kita baru ditetapkan Undang-Undang ini Nomor 2013 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Barat, namanya bahasa Belkin, ya. Dan juga telah ditetapkannya Perda Nomor 4 2013 tentang bagaimana kita pemanfaatan atau menggunakan. Dan juga kita telah rapat beberapa kali FGD dan juga seminar selama beberapa kali. Mudah-mudahan ini dapat kita tuntaskan hari ini. Kita tahu bahwa Bangka Barat itu menunjuk, Bangka Barat itu heterogen dan kaya akan akulturasi berbagai macam budaya. Inilah mungkin salah satu penyebab kita agak sulit untuk menentukan apa yang tepat. Tentunya kita punya benang merah untuk menentukan pakaian adalah kita adalah budaya Melayu. Itu sebagai patokan. Ibu sekalian yang hormati, saya sampaikan bahwa pakaian adat itu penting dalam rangka kita menunjukkan jati diri kita sebagai daerah yang memiliki budaya kayu luhur, kebanggaan bagi kita. Sebagaimana kita bangga tahun yang lalu Pak Jokowi memakai pakaian adat Bangka Belitung, pakaian adat Pak Sian, itu kita sangat bangga sebagai itu. Kepala negara, kepala pemerintahan memakai adat budaya Bangka Belitung. Begitu juga kita bangga suatu ketika nanti ada budaya kita dan ada kita telah ditetapkan dan menjadi jati diri daerah kita khas. Saya katakan bahwa kita telah bersuara, kita telah beberapa kali melakukan berbagai kebijakan, melakukan berbagai apa-apa. Tentunya ini memang tidak mudah, saya memahami itu. Tapi tentunya kita harus berpikiran yang objektif, jangan keegoan. Saya cuma melanjutkan apa saya sampaikan oleh Pak Ali tadi, ya. Harapan kami sebagai pemerintah daerah untuk dapat hal ini khusus telah ditetapkan. Jadi sebagai bahan kami dalam rangka nanti tentu tersebut tentang pakaian. Memang dalam kurun waktu 20 tahun ini cukup banyak. Saya juga berbagai macam pakaian, Pak Ali, yang saya rasakan. Warna ini, warna itu. Pernah suatu ketika juga saya yang memakai pakaian adat yang bentuknya
kayak mereka ya. Saya juga pernah pakai iPad yang apa namanya lampu yang ini ya, tetapi ya tentunya itu memiliki filosofi semua. Ya saya pahami memiliki filosofi semua dan kita tetap menghargai. Begitu juga di luar ini saya lihat berbagai macam bentuk apa yang namanya sanjanya Pak Ali, Pak Tadi, Pak Tai dan sebagainya ini bagus semua. Nah, jadi bagaimana dibentukkan ini? Tentunya kita berbicara pada filosofi kita. Yang berwarna itu filosofi. Dan kita gali dari keseharian daerah kita, masyarakat kita, ya. Tentunya bukan adanya yang kita gunakan perkawinan, ya, kegiatan keagamaan. Apalagi ini ada juga yang sebagai adat ini. Bahkan ada bahasa barat, bisa kayak maksud kapan, ada yang menekan dari kapan, yang menekan dari kapan. Itu 3 macam ini. Macam saja belum ya. Tapi saya yakin hari ini tetap akan perlu kesepakatan. Ya. Bahasa tiga memang bahasa itu menjadi tanggung punya target ini ya. Karena tadi apalagi ada pesan dari WA ini, jadi dari itu harapan padanya kepada kita hari ini telah diberikan. Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kita berdiskusi, dalam kita bersinar ya, tidak apa-apa. Jangan kita lupakan bahan-bahan yang lama, bahan-bahan yang lama yang kita sepakati. Saya yakin beberapa waktu yang lalu ada beberapa hal yang telah disepakati. Ya. Nah, ada yang bagian-bagian yang telah disepakati. Nah, tentunya ada bagian-bagian yang tidak disepakati, yang belum disepakati. Jadi itu nanti untuk tidak mau terpanjang, ya, sekali apa yang telah disepakati, kita sepakati, kita lanjutkan. Yang belum baik, yang belum yang dibahas lagi. Ya, ya saya juga tidak mengikuti secara bersama tadi beberapa yang lalu ya, saya tentunya kembali kepada secara ini. Tentunya sejahtera memiliki warna, memiliki budaya masing-masing. Tapi ada bentuk benang merah kita ada Melayu, kita saling menghormati, ya. Kita memiliki syarat agama, ya. Itu yang harus kita paham. Saya yakin pada hari ini. Dan kita jadikan rata-rata mungkin berkomunikasi yang lalu itu adalah kita memiliki budaya yang heterogen. Kita memiliki budaya yang gemuk, kita memiliki berbagai macam informasi budaya yang tentunya kaya budaya kita. Saking kayanya kita belum memutuskan. Jadi tentunya kita sampai di hari ini ya, sebelum lagi kami berharapannya hari ini. Mudah-mudahan tuntas hari ini ya, gunakan pemikiran kita yang panjang ya, dan sumber data memberikan penjelasan data-data yang faktual ya, data-data yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mengacu pada intuisi ya, tidak mengacu pada menurut saya, tapi menurut orang-orang yang telah tahu menurut sejarah ya, dan menurut hal-hal yang menjadi kegiatan yang ada di wilayah kita. Terus sekali yang saya hormati, saya yakin ini dapat berjalan dan harapan kita mudah-mudahan undang ini dapat membawa kebersamaan kita ya. Dan juga dapat menjadikan jati diri kita. Terus sekali yang saya hormati, sebelum saya tutup sambutan ini, saya sampaikan 2 buah pantun sebagai ciri budaya Melayu kita, menjadi ciri khas kita dalam masyarakat kita, menanamkan masyarakat budaya kita. Cuma teman buat hantaran, petua lama pastilah arah. Pakai anak kita ustazkan, tinggalkan budi bermanfaat. Jadi kalau kita tetapkan, kita carikan, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita
telah tetapkan untuk perkawinan kita pakai, pengantin kita memakai. Seperti di daerah-daerah lain itu, kalau ada acara perkawinan itu, mereka menggunakan pakaian itu, tidak menggunakan pakaian itu yang mungkin bernuansa Eropa dan sebagainya. Kita gunakan itu, ya. Bawa antara di atas nampan. Kita lihat jadi azimat, junjung adat dari pedoman, junjung agama taat syariat. Demikian seperti yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar pada adat daerah Sumatera Barat dengan resmi saya juga. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sejarah, menjadi momentum bagi kita semuanya dalam mencatat sejarah. Dan kita berdoa dalam berjalan. Demikian, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejarahnya, kemudian filosofinya seperti itu. Saran saya sebagai kepala desa, memang benar adanya Pak Ketua kita bahwa kita butuh identitas secara resmi. Karena kami generasi mudanya bingung Pak, pakaian adat kita itu seperti apa sih? Karena dilihat bentuk kepalanya beda-beda monjol. Dan saya perlu tahu sejarahnya seperti itu. Dan kemudian generasi muda ini kami maunya sebenarnya memang inginnya yang murni dari awal sejarah itu. Karena saya juga hobi sejarah soalnya. Jadi saya kalau kami muda ini maunya memang sesuai dengan filosofinya dan kemudian ada nilai-nilai sejarah. Dan seperti yang disampaikan Bapak yang terakhir tadi Pak Alfian, ya saya sih kami muda itu maunya yang simpel, maksudnya biarpun simpel itu tapi penuh filosofi, ada nilai sejarahnya. Nah itu. Yang kedua, kita pun sama-sama mengakui bahwa kita punya suku-suku heterogen di wilayah Bangka Barat, dan saya bagian dari suku Melayu Jering. Saya bangga menjadi orang Jering. Dan saya pun mau kepada Datuk Sardi bahwasanya memang kita pun harus menentukan juga pakaian adat Melayu Jering ini. Karena saya pun inginnya bahwa nanti sebatas saya dipanggil Pak Presiden, saya pun bangga nanti memakai pakaian adat kami. Karena ini identitas Bapak Ibu sekalian, dan kami generasi muda ini sangat mendukung. Saya pribadi sangat mendukung. Saya sangat mendukung nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bangka kita, yang ada di wilayah kita masing-masing. Ini menjadi identitas yang kita angkat. Seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa Bali dengan Jogja itu, Jawa itu terkenal memang iya. Bahasanya pelantong kita tahu itu orang Jawa sudah pasti. Bali itu kalau corak kotak-kotak catur itu pasti orang Bali. Dan kita pun mau nantinya sama kalau memang mendukung bahwa ya kebiasaan Sam itu dijadikan memang identitas untuk lokal Bangka kita, Bangka Barat maksudnya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meksi Biasa. Saya selaku Kepala Desa Animal dan di sini juga sekaligus mewakili dari Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Bangka Barat GP Ansor, Sofian. Karena kebetulan kami juga mewakili dari pemuda, dan ini sedikit informasi yang pernah saya jalankan pada saat dulu saya menjadi mahasiswa itu, kita melaksanakan munas di Denpasar dari nyambung dengan kawan-kawan kita. Itu salah satu yang kami bawa adalah kopiah Sam. Kalau saya pakai kain itu agak canggung waktu itu. Dan pada saat saya bawa kopiah Sam, masyarakat Bali, kawan-kawan mahasiswa itu langsung mau tukeran gitu. Sederhananya, jadi ketika saya mewakili Bangka Belitung, delegasi pada waktu itu juga saya mewakili Bangka Barat. Nah, artinya sepaham dengan sahabat kita tadi bahwasanya memang ini sudah mendunia gitu. Ini sudah sampai ke tingkat nasional. Jadi tinggal saja hari ini kemudian kita tetapkan khusus untuk kopiah Sam. Nah, berkaitan dengan masukan tadi dengan Datuk Sardi, ada emasnya, ada apa, yang penting kopiah Sam ini menjadi salah satu untuk menutup kepala kita. Karena tadi secara histori, secara sejarah dari saudara kami Karis Burang juga sudah tadi diwakilkan, dan ada yang dipaparkan Pak Sardi, itu secara historinya memang bukan baru sekarang begitu, tapi sudah dari dulu juga asal usulnya sudah jelas. Yang penting jangan merubah dari kultural background dari masyarakat kita di daerah sendiri. Mungkin itu yang bisa saya perkuat. Mudah-mudahan
ini bisa hari ini wujud konkretnya bisa mencantumkan di dalam satu draft untuk pergub atau perdana. Ini loh yang sumbangsi yang bisa kita advokasikan. Dan terakhir saya pesankan nanti pada saat yang sudah jadi kita kumpulkan seluruh yang tukang petenunnya atau tukang pembuatnya, kita jadikan satu tempat atau network BUMD-nya wajib support untuk bagaimana memberikan modal kepada pelaku-pelaku usaha ini, dan ini wajib kita dukung untuk UMKM Bangka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepingin menyampaikan atau saran sekaligus usul bahwa Bangka Barat kita ini bukan terdiri dari suku-suku yang ada buah. Jadi ada buah Melayu Jering, ada buah Ketapi Kedari, ada buah Empeng. Yang satu ketinggalan, yang bahasanya berbeda dengan buah-buah yang lain adalah buah yang ada di Terenggan. Dan sampai saat ini mereka masih menyimpan pakaian-pakaian kebesaran leluhur mereka. Mungkin di buah yang lain tidak menyimpan lagi. Alhamdulillah tahun 91 mereka tidak jadi menitipkan bukti-bukti itu di Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Ada beberapa yang keberatan, karena ahli waris nanti akan melihat akan selesai. Jadi untuk pakaian adat atau apa yang kita akan sampaikan ini, pakaian negara kita ini sudah cukup bagus. Ada yang dari bentuk sejarahnya sudah cukup bagus yang disampaikan di sini. Tetap saya panggil Datuk. Sebenarnya kalau di luar itu ada abang-abang cukup bagus. Begitu juga yang dari Jering dan seterusnya hampir bersamaan sebenarnya. Cuma identitas khusus atau ciri-ciri khusus yang harus kita tekankan. Apa yang disampaikan Anda sih dari kalangan muda Melayu Jering, saya sangat mendukung itu, karena itu akan menjadi ekonomi kreatif di Bangka Barat ini, sama halnya apa yang sudah dikembangkan oleh Sri Kandi kita yang ada di Bangka Pinang ya, Datuk. Saya sangat bangga pada saat kami bertemu di Hotel San Marina di Bangka Pinang, Jawa Timur, Bu. Kebetulan pada saat itu saya hadir sebagai pengurus suatu koperasi yang MOU dengan perusahaan yang ada di Surabaya, UMB Jawa Timur. Jadi saya hadir betul dari pagi sampai sore dan kami bersama. Dan karena kebersamaan, untuk kebersamaan saya mohon, sangat-sangat memohon kepada seluruh yang hadir maupun tokoh-tokoh kita yang hadir, tolong sampaikan, janganlah kita hanya mengatakan saya yang terbaik, buat saya terbaik, atau buat saya kurang diperhatikan. Mari sama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kodri tadi, masalah filosofi pakaian. Oke, terima kasih Bapak sudah bisa kami tanggapi. Terima kasih. Saya menyikapi dari narasumber keseluruhan. Kalau masalah pakaian adat suku Kedale, walaupun kepala sukunya beda-beda, ada Bugis, ada Malaysia, ada Palembang, ada Cina, ada Beton, 5. Jadi tentang pakaian adat, apapun motif-motif di situ semuanya nyambung, Jadi tidak ada sanggahan. Maka saya beri masukan. Masalah senjata kita singkat saja. Kalau senjata orang bengkel, taji ayam, kepal, ode atau sate, ade kembang cengkeh, itu menambah dari senjata yang sudah ada tadi. Kepal, kembang cengkeh. Sekarang Pak, mau ahli makanan penyerih, adik saya satu. Terima kasih Bapak. Masalah narasumber peribahasa nomor 1 tadi, ikannya sudah penglawang, nah, payah berenang, padahal ngantor orang lalu. Ya kalau dulu. Nah, kalau dari terbilang ini, jadi secara keseluruhan saya menyetujui dari narasumber baju adat Sumatera Barat. Saya ikut, walaupun saya mewakili 5 desa. Karena nyambung kita lihat dari karakter orang-orang kuas sampai sekarang.
Jadi ini cerita nenek moyang kita sedikit. Kalau orang bilang nenek moyang kita mendemat ketupat, dia asal dia senang ke. Jadi betul kata Bapak, hari ini PR kita betul. Rupanya di sini makna dari ketupat itu bisa langsung ke fokusnya Pak. Fokusnya ya, karena waktu nih. Kehidupan, etika, tauhid, umat, perilaku, agamis, tradisi. Jadi masuk semua di sini. Makna daripada ketupat. Mungkin hanya inilah yang harus kita pegang teguh. Apa kata Datuk Sardi, hidup beradat mati beriman ya. Jadi hanya itulah. Kalau ada kekurangan dan kelebihan saya atau ada yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang salah, tolong diluruskan. Narasumber atau panitia yang bersedia menjawab ada 4 tadi. Yang kedua, yang pertama itu dua-duanya sama tentang kopi resam. Yang ketiga untuk segera disahkannya kesepakatan kita ini. Mungkin itu saja. Jadi hal yang berbeda-beda. Mudah-mudahan hari ini selesai Pak. Itu kalau nggak sama kita malu bagaimana di kota Melayu Kota Beratan dia. Nah juga itu bagus sekali kata Pak Kades itu bahwa masing-masing suku itu harus memiliki baju adat. Nah ini masukan kita Pak, tugas selama kita. Jadi masukan Pak Kades bagus. Jadi nanti kedalnya jangan malu-malu Pak. Apa perbedaan dari suku Bugis, suku Cina itu bikin itu Pak khusus. Nggak apa ngadi-ngadi orang Pak. Daripada ada punya, jadi punya Melayu untuk punya, tinggal tetapi tidak ada Pak ini bikin lah gimana bagusnya, ya kita kaya, nggak usah takut berbeda, ini bagus masukannya, tugas kita hilang gitu ya, itu buat Pak Kades terang ya, karena waktunya singkat ya Pak jawabnya Pak. Pak Kades air limau ya, ini saya sendiri jawab ya. Pak Kades air limau tadi kalau nggak salah jawabnya, pertanyaannya suku masing-masing wajib memiliki ya baju adat bukan ya. Masalah kopi resam ya. Jadi kopi resamnya walaupun sudah BPTB kita nunggu provinsi kalau tidak ada kebijakan seperti Pak Kulut kita yang benar. Jadi kebanggaan kita dulu kan bagus karena kita ada 3 pakaian kan. Ada adat, ada resmi, ada motif. Nanti Bupati menyelesaikan ini bahwa resam dari hasil rapat ini harus masukkan. Jadi apakah mau di resmi, apakah di motif. Nah itu harus menjadi kebanggaan kita. Jadi semua bisa diambil gitu. Jadi yang khawatir Pak kayaknya resam diambil ya. Mudah-mudahan tidak jadi kendala BPTB provinsi gitu. Karena tetap punya kita juga BPTB provinsi ya. Gitu. Jadi Pak Sakin ya, terakhir Pak Sakin. Suku-suku apa yang kuat yang unik? Nah ini Pak Sakin. Saya bingung juga sampai sekarang dengan Datuk juga. Kami dari Siantan, suku-suku Siantan juga saya banyak dikritik orang. Tapi karena aneh ya, jadi mungkin bagus kuat-kuatnya Pak sama dengan Ketua Pemangku Adat kami Pak Erwin. Dia inginnya kuat, tapi karena sudah berjalan online ya Pak. Jadi sudah menjadi suku di kuat. Jadi kami di Siantan juga malu suku Siantan gitu. Orang Siantan protes ke kami bukan suku. Nah, Pak Firman nih. Apa nyambung masalah senjata segala macam, saya setuju Pak. Kemarin tadi saya agak tergelitik masalah senjata taji ayam. Ini unik Pak, karena di Melayu Bentok tuh senjata khas taji ayam itu skin itu Pak. Jadi yang dipakai oleh Panglima Akim memang senjata skin taji ayam. Kalau kita ini bicarakan, wah Panglima Akim pakai taji ayam dari jatuhnya, tapi dia bikin senjata memang asal muasalnya skin itu bentuk taji ayam. Nah, gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua masukannya. Saya rasa tidak perlu itu merupakan usulan dan masukan. Mungkin masih ada masukan yang lain. Kita akan jadi catatan. Saya rasa kalau untuk pengurus LAM tidak perlu ya, karena nanti akan kita bahas juga di pengurus LAM, di LAM. Jadi tidak perlu lagi. Silakan. Ada yang lain? Pak lain? Pak ini Ibu ya, Ibu 3 ya. Dari sini. Salah suku Bugis semua. Kita siapkan tiga mata kopi asam karena itu tadi berbicara kopi asam dan baju dasar cuang. Jadi waktu pun dan yang ketiga
kertas tulisannya kertas itu Pak. Itu yang kita kasih oleh-oleh dari rombongan kepresidenan. Waktu itu Yusuf Kalla Kementok ada berkunjung, kita kasih 9 kotak waktu itu dengan topi jual. Jadi artinya baju jual dan topi asam sudah luar biasa, mereka ke Sulawesi sudah dibawa. Mungkin itu Pak, sebagai saya terkait saya sini karena bilang terima kasih sekali dengan saudara saya ini Pak Dato. Jadi kalau saya suku Batak, memang saya tokohnya Sumba dan Batak. Terima kasih Pak ya. Nasriani, kami dari lembaga adat yang kemarinnya dari Mentok, dari Kecamatan Mentok. Di sini kami mau sedikit hanya untuk pakaian adat, pakaian motif dan pakaian resmi. Ya, kalau saya pendapat saya, kalau di pakaian resmi untuk di Bangka Barat, saya setujunya itu pakaiannya cual. Dan kalau untuk pakaian biasa ya kayak tadi, itu saya maunya baju kurung. Baju kurung itu kalau dulu-dulunya itu disebut juga baju setting. Baju setting itu yang pernah memang dipaparkan oleh Bapak tadi, itu baju kurung dengan kancing satu. Kancing satu di belakang, dan juga untuk tutup kepalanya itu memang kemarin dari selendang dan juga hanya diselempang saja. Tetapi sekarang kita nih sudah berubah, banyak memakai hijab. Boleh pakai hijab, tapi kita pakai lagi selempangnya. Itu kalau pendapat saya gitu. Tapi kalau yang pendapat lain saya tidak tahu, mudah-mudahan bisa bersepakat untuk itu yang di Bangka Barat. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bolehlah tanya atau segala macam itu untuk pakaian pesanan kita. Dan kemudian untuk baju kita sepakat semakin tua itu semakin bagus untuk dibikin pakaiannya agak cerah biar memberi seperti filosofinya memberi kesan mengayomi kepada pada siswa-siswanya. Kemudian yang perempuan karena kami yang laki-laki memang tidak ngerti ya terserah kepada puan-puan lah untuk mengaturnya. Namun hanya hari ini layaklah kita menyerap agar santun untuk pakaian harian karena nyaman memang. Saya sudah ngirim belasan pakaian kopiah resam kalau saya Bandung selalu saya bawa. Ini bentuk rasa cinta saya. Itu Pak, saya pikir itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melihat yang paling tepat kalau di paham saya untuk laki-laki itu dari kebiasaan. Karena kebiasaan itu memang betul-betul itu kan bangka-bangka. Nah itu memang buatan tangan putra putri Bangka asli. Nah karena di setiap provinsi itu di Jawa segala macam-macam itu orang itu makai adat asli provinsi sendiri. Jadi yang asli kita itu sebenarnya kita itu yang dipakai sama ini kita pakai gado-gado, ukuran yang dari motif luar. Tapi kalau kebiasaan itu memang asli. Bapak-bapak yang mewakili kecamatan masing-masing maupun sukunya masing-masing, sepertinya kita sudah mengkerucut semuanya setuju untuk kopiah resam. Tapi kita dari pengurus DAM ingin ketegasan yang lebih tegas lagi supaya menjadi modal kami untuk bahan kita nanti rapat di LAM untuk menentukan apa yang pas untuk tutup kepala kita Bangka Barat. Nah makanya saya ingin bertanya sekali lagi, apakah bapak-bapak yang mewakili dari desa ataupun kecamatan masing-masing sudah sepakat kita akan untuk tutup kepala kita Bangka Barat untuk resminya adalah kopiah resam? Nah, terima kasih. Jadi insya Allah nanti kita bicara lagi di LAM kita untuk masalah bentuknya, motifnya, bagaimana kita yang mau bahasnya insya Allah yang terbaik insya Allah kan. Dan juga nanti kita akan undang lagi mungkin Pak Datuk ya, undang lagi pakar-pakar kita yang dari ahli-ahli budaya tadi. Tuh, jadi kami terima kasih apa namanya PR yang selama ini diminta kita lah kita memenuhi hari ini insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan.
mau pakai tanjak, pakai acara apa. Jadi penutup kepala itu adalah tanjak dan topi hirsam. Itu sudah sepakat. Biasanya gitu ya. Hanya tipe dan bentuknya ya silahkan nanti mereka yang melakukan kajian ya. Oke, makasih ya Bu ya. Jawab mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sudah ya Bu ya? Nah, terima kasih. Jadi kepada para peserta seminar, mungkin sepertinya sudah klop ya apa yang kita bahas, tidak ada lagi yang nyangkut-nyangkut. Untuk itu saya kembalikan ke ketua panitia seminar untuk menutup acara ini. Silakan. Yang saya hormati Pak Kabid Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Persatuan Kabupaten Bangka Barat, para pengurus lembaga adat Gayo Indonesia Sosok Kabupaten Bangka Barat, para tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda yang diwakili melalui organisasi kepemudaan, dan peserta semuanya yang saya hormati. Sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah. Maka kegiatan kita pada hari ini sudah selesai dan sudah mengerucut kepada suatu kesepakatan ya, yang nanti akan kita simpulkan melalui apa itu rekomendasi lembaga adat ke Pak Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi ada beberapa poin ya, yang utamanya adalah kopi hirsam disepakati semuanya oleh seluruh peserta sebagai bagian penutup kepala pakaian adat. Nanti akan kita tentukan lagi ya, apakah untuk di pakaian adat lengkap, apakah di pakaian adat ada biasa dan motif dan sebagainya. Yang jelas kopi hirsam adalah bagian daripada yang kita sepakati untuk penutup kepala di pakaian daerah Kabupaten Bangka Barat, itu intinya. Dan kemudian yang lain masalah senjata lengkap, tadi ada dua paling tidak ya yang disampaikan oleh Abang Albani, dan kemudian yang kita sampaikan Saul, dan itu nanti akan kita rekomendasikan juga kedua-duanya gitu kan, menjadi pakaian ini pakaian lengkap gitu kan. Apakah nanti seadanya yang yang terkarayam kata Bang Albani dari itu nanti khusus untuk pimpinan, kemudian Saul itu nanti untuk umum, itu bisa nanti kita musyawarahkan lagi di platform lembaga adat untuk merekomendasikan itu. Dan jelas itu menjadi sesuatu yang kita rekomendasikan. Kemudian untuk kepala yang selain itu juga nanti akan kita bicarakan. Saya rasa tidak ada lagi persoalan Pak Kabid. Mudah-mudahan ini sudah sudah final dan menjadi pakaian daerah begitu Bangka Barat. Dan kita semua yang hadir di sini menjadi saksi, kemudian menjadi sejarah ya bagi masa yang akan datang, kemudian cucu kita, bahwa yang menandatangan daftar hadir pada hari ini adalah salah satu penentu pakaian adat daerah Kabupaten Bangka Barat. Alhamdulillah itu. Dan kemudian selanjutnya kita akan menutup acara ini, dan untuk resminya kita mohonkan kepada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan untuk menutupnya. Dan kemudian saya akhiri, tak ada gading yang tak retak, tetapi itu jadikanlah hiasan. Tak ada ucapan yang tak salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah, kita telah selesaikan dengan pakaian adat Bangka Barat pada hari ini 5 Mei 2023. Semoga apa yang telah kita sepakati hari ini tidak berubah dan berikutnya bisa kita pindahkan ke bagian berikutnya, yaitu di saya kira